kalau ada orang hutang dan sudah jatuh tempo sampai bertahun-tahun. Wah, kasus ini. Padahal janjinya dalam hitungan hari dilunasi. Tapi sampai sekarang sepertinya nggak ada etikat untuk melunasinya. Karena setiap ditagih alasannya nggak punya uang. Padahal sebenarnya dia punya aset yang bisa untuk melunasin hutangnya. Bagaimana sikap saya, Bib? Terima kasih. Gampang, ojo mbok tagih. Lawang sudah tahu kalau ditagih nggak pernah mau bayar, ditagih bilang nggak punya uang. Lah, kan kamu buat masalah sendiri. Udah tahu orang seperti itu, mbok tagih terus, tiwas kesel, mati ngadeg lu. Capek. Nggak usah, nomor satu jangan ditagih. Saya nggak suruh mengikhlaskan ya, mesti abot, ikhlaskan abot, belum makom. Belum makom. Jangan ditagih. Yang kedua, kamu maafkan dia. Karena kalau enggak kamu maafkan, enggak sadar-sadar. Bagaimana dia bisa dapat hidayah sementara dia menzolimi kamu? Enggak bisa. Enggak sadar-sadar. Tiap hari dongakno, ya Allah ampuni dia, ya Allah maafkan dia. Buktikan kamu maafkan dengan mendoakan dia. Ayo sanggup gak? Utang enggak dilunasno loh. Saya enggak nyuruh kamu mengikhlaskan duitmu loh. Doakan. Ya Allah, mudah-mudahan dia jadi walimu. Jadi wali lah mesti bayar. Betul enggak? Iya. Ya Allah, jadikan dia walimu. Ya Allah, angkat derajatnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wah, Beb. Tapi kalau melihat gelagatnya itu enggak mungkin jadi wali, Beb. Sodon ya. Sodon, enggak mungkin jadi wali, sodon. Orang doa harus husnudzon, selalu prasangka baik. Kepada siapa? Bukan kepada manusianya. Lawang yang namanya orang enggak kenal Allah jadi muslim aja banyak kok. Banyak enggak? Banyak, karena yang ngasih hidayah siapa? Allah. Kalau kamu menganggap dia nggak mungkin bisa berubah, berarti kamu meremehkan Tuhanmu. Itu kejahatan yang luar biasa itu. Menganggap Allah nggak mampu, kan ngeri luar biasa. Ya Allah, engkau maha mampu, ya Allah, optimis. Terus ojo mbok tagih. Nah, nanti kalau udah seperti itu, Allah akan kasih kamu rezeki yang lebih banyak dari yang dia belum bayar itu. Kok bisa begitu, Beb? Iya. Ya, karena yang halal gak mungkin hilang. Yang halal gak mungkin hilang. Nanti akan datangnya dari arah yang lain. Nah, atau mungkin jangan-jangan kamu dulu ngutangi dari uang haram. Nah, kalau dari uang haram yang kamu hutangkan ke dia, ya pantas gak dibayar-bayar. Pantas. Jangan salahkan dia dulu, cek dirimu, itu haram enggak uangnya. Kalau uangnya haram ya alhamdulillah, gak usah bayar sisan. Biar hilang sekalian, ngapain yang haram balik. Jadi cek diri kita, itu uang halal atau haram. Yang kedua jangan ditagih karena menghabiskan energi. Yang ketiga doakan yang baik-baik orang tersebut. Bib, kalau kita berniat dan berhasil melakukan hal yang membahagiakan orang tua, namun dengan harta yang syubhat, hukumnya gimana, Bib? Ya syubhat. Al-syubhatu syubhatu, ya. Kalau yang syubhat ya hukumnya syubhat. Makanya ada doanya biar yang syubhat jadi halal. Waduh, larang meneh. Mestinya jangan di-share ini. Ya Allah, ini anak kan bekti sama orang tua. Rezeki yang didapat syubhat, kecampur-campur gitu, halal haram campur-campur. Nah yang dikasihkan orang tuanya juga syubhat, gak jelas ini halal apa campur-campur. Nah, biar jadi halal yang buat orang tua, biar jadi halal yang buat anak. Caranya gimana? Ono dungune. Tolong jangan dihafalkan. Ya Allah, tolong jadikan rezeki yang aku terima ini, yang aku bagikan, bagian dari rezeki yang halal. Sono. Paham gak? Yang dimasak, bagian rezeki yang halal. Mungkin yang haram, dadi opo lah, dadi uyuh, dadi opo, gak paham. Jadi minta yang dimakan, diminum, dibagikan ke orang tua keluarga, jadikan ini bagian dari rezeki yang halal. Allah majal hadza, ya Allah jadikan ini dari bagian rezeki yang halal. Tapi niat cari halal benar, paham ya? Tapi karena kita nggak tahu mana halal, mana haram, minta sama Allah, ya Allah jadikan ini bagian rezeki yang halal. Kata para ulama itu solusi, termasuk kalau disuguhi. Habib Novel ki sugane halal apa haram ya? Cetha iki. Insyaallah Allahumma ij'al hadza min halali. Ya Allah jadikan ini yang disuguhkan Habib Novel rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Enggak apa-apa maca donga, enggak apa-apa enggak tersinggung enggak aku. Boleh-boleh aja kita berdoa, tapi ojo banter-banter. Kalau banter-banter menyinggung perasaan yang nyugui. Wah kamu disuguhi rentenir,
Ada tetangga rentenir tapi dia juga jualan barang-barang halal. Kamu ke sana sugi makan, dungoni bengok. Ya Allah, jadikan suguhannya ini yang halal ya Rob. Diusir awakmu. Mulia kan mulia. Itu bukan untuk diterangkan di dalam hati, jangan nyinggung orang lain. Bukan waktunya untuk nasihati. Waktu nasihatin waktu yang lain. Terakhir, enggak ente-ente ini. Wah ini. Habib, apakah kedua orang tua yang jarang beribadah ketika mendoakan anak-anaknya tetap diijabah sama Allah? Wah ini jawabannya kudu pinter. Doanya orang tua buat anak itu pasti kabul. Mau orang tuanya model seperti apapun, kalau mendoakan untuk anaknya pasti kabul. Paham ya? Nah, doa itu bagian dari ibadah. Doa mukhul ibadah. Jadi kalau ada orang tua ibadahnya belum bagus, tapi udah rajin mendoakan anak, itu termasuk orang tua yang lumayan bagus. Karena banyak orang tua yang ibadahnya bagus, gak tahu mendoakan anaknya. Oh cekan toh Bu, cekan. Ibu-ibu itu coba doanya buat anaknya apa? Ayo. Bu, mana yang lebih sering kamu baca? Doa melunaskan hutang atau doa untuk anak? Yang mana? Itu ada orang tua yang ibadahnya belum bagus. Hidupnya masih maksiat. Tapi dia di mana-mana doa, ya Allah jangan jadikan anakku seperti aku. Ya Allah jadikan anakku anak yang soleh, anak yang solihah. Ini orang hatinya sudah baik, lisannya udah baik. Mungkin ada perbuatannya yang belum baik. Kekuatan doa itu luar biasa. Maka tadi saya katakan nomor satu kitanya harus bawa ke Allah. Bawa ke Allah kan kalau udah pengen punya anak yang soleh itu berarti udah dibawa ke Allah. Meskipun tingkat bawanya belum maksimal. Anaknya gak diurusin dunia. Aku wong elek, anakku kudu dadi wong soleh. Gak ngomong anakku dadi wong sugih. Lain. Dia pikirannya soleh. Doa yang begini jebol langit. Terus akan terbuka pintu langit buat dia. Anaknya akan jadi baik. Anaknya akan jadi baik. Makanya doakan anakmu terus. Jangan putus asa untuk mendoakan anak-anak kita. Terakhir, wah ini pertanyaan jujur. Saya bacanya juga rodok bingung. Tapi tidak apa. Nama enggak boleh dibaca. Usia saja ya. Umur 25 tahun. Saya suka zikir dan suka kumpul dengan orang soleh. Tetapi saya punya sisi buruk, suka nonton bokep tentang gay. Ya, big seksual. Sambil nonton saya biasa bersolawat. Ini jujur, ini kan problem ya. Nah, boleh, ketawa boleh. Tapi jangan mentertawakan. Oke. Pertanyaannya bagus. Nah, sambil nonton saya biasa bersolawat. Kadang saya malu dengan kepribadian saya. Lah ya. Aku kok kayak gini ya, jadi dia bingung ya solawat tapi kok ya nonton kayak ini. Ini orang jujur, saya suka sama orang jujur. Nah, saya belum pernah berpacaran, apa itu? Gak tau pacaran, gak kayak awakmu. Kamu yang guyu-guyu itu kalah sama dia ini. Saya bismillah niat, tetapi belum dipertemukan dengan seorang wanita. Masya Allah. Mohon sarannya biar gak nonton bokep lagi. Aku gak tahu loh bokep ke apa, gak paham aku. Semakin rajin bersolawat, maka godaan semakin berat. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini pertanyaan penutup ya. Sungguh menghebohkan dunia maya. Boleh saya jawab? Boleh. Ya. Jadi manusia itu ada pikiran, ya, ada hati, ya, ada fisik. Jadi kalau hatinya sudah baik, ya belum tentu nggak punya nafsu. Ya, kalau nggak punya nafsu tambah medeni. Ustadz punya nafsu, Habib punya nafsu, manusia punya nafsu. Tapi nafsunya harus dikendalikan. Jadi wajar saja kalau matanya itu punya nafsu itu wajar. Kalau matanya dibiarkan itu enggak wajar. Betul kan ya? Kalau ternyata tangannya punya nafsu ya wajar. Mulutnya punya nafsu wajar. Kalau dilepaskan nafsunya itu tidak wajar. Maka saya senang tadi jenengan tanya. Enggak ada yang salah dengan dirimu, enggak ada yang salah. Yaitu adalah proses untuk menata diri. Proses menata
diri. Engkau sudah sadar, saya kok masih suka begini ya. Saya kok sholawatan tantangannya tambah berat, jelas. Semakin kamu banyak sholawat, setannya juga akan semakin kenceng. Setannya akan semakin goda kamu. Lewatin tahap itu, maju terus, sholawat terus. Sampai setannya sebel. Wes, ganti teknik, ganti siasat. Nanti setannya akan merubah siasat. Ya, Beb, biar gak nonton bokep apa gak paham aku. Biar nontonnya bagus-bagus gitu kan ya. Caranya bagaimana? Ya caranya harus memberanikan diri. Memberanikan diri mateni gitu ya. Matikan lagi. Atau alihkan. Kalau memang masih suka nonton yang seperti itu, begitu ada keinginan untuk nonton yang seperti itu, alihkan, lari di tempat. Nyatanya sholawat masih jalan kok. Betul kan ya? Ya lari di tempat, olahraga akan berubah karena nafsu ya. Nafsu itu sifatnya tubuh. Kalau tubuhnya dialihkan selesai. Ini pengalaman nih ngawur awam. Loh iya pengalaman ngadepi nafsu umurku 45 kan ya. Pengalaman ngadepi nafsu. Contoh-contoh yang nyata. Jenengan nafsu makan, pengen makan, koyok-koyoknya pengen makan gitu ya. Kan bisa tiba-tiba jadi nggak nafsu, betul kan ya? Karena teralihkan nonton film apik, filmnya disuguhi sego goreng paling enak. Nanti dulu. Nah itu kan namanya nafsunya teralihkan. Alihkan nafsumu. Nah yang tahu cuman kamu, saya nggak ngerti. Apa yang paling bisa membuat kamu teralihkan yang mana? Kalau sholawat masih belum bisa mengalihkan kamu dari nonton yang haram, sholawatnya tetap jalan, tapi alihkan itu dengan yang bisa mengalihkan kamu pada yang haram saat itu. Misalnya apa? Ya melayu di tempat. Jangan WA, Bib, alhamdulillah sudah saya praktekkan, ojo ngono ya. Insya Allah mudah-mudahan ketemu jodoh yang solehah, amin. Alhamdulillah.